pada video tutorial for Oracle Database bersama saya Anissa Hairani dan 3 teknik informatika APENS ITS. Pada video ini menjelaskan tentang teori praktikum 16 yaitu deklarasi variabel. Tujuan dari video ini mengenal blok PL atau SQL beserta bagiannya, memahami variabel dalam PL atau SQL, dapat mendeklarasikan dan menggunakan database pada PL atau SQL. Struktur blok PL SQL. Block structure language dalam arti program yang ditulis dengan PL SQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika, yaitu yang pertama deklarasi, exception handling, dan executable. Bagian deklarasi dan penanganan kesalahan sifatnya opsional, bisa ditulis maupun tidak. Sintak umumnya yaitu sintak umum struktur PL SQL adalah sebagai berikut. Pada declare yaitu adalah bagian deklarasi antara begin dan end, terdapat bagian yang dapat dijalankan atau executable. Kemudian terdapat exception yaitu bagian penanganan kesalahan. Tipe-tipe blok terdapat 3 yaitu anonymous dengan sintaks sebagai berikut. Declare begin statements, exception, end. Kemudian prosedur dengan sintaks sebagai berikut. Prosedur name, kemudian is, begin, statements, exception, end. Kemudian yang terakhir function dengan sintaks yaitu function spasi name, return data type, is, begin statements, return value, exception, end. Konstruksi program pada PL SQL dapat digunakan pada 2 lingkungan, yaitu yang pertama Oracle Server atau Database Server Constructs, kemudian Oracle Development Tools atau Tools Construct. Kemudian bagian PL atau SQL yang dapat melakukan konstruksi kedua lingkungan tersebut adalah Tools Construct dan Database Server Construct. Pada Tools Construct terdapat anonymous blocks, application procedures or functions, application packets, application triggers, dan object types. Pada database server construct terdapat anonymous blocks, stored procedures or function, stored packages, database triggers, dan object types. Hampir sama, hanya saja terdapat perbedaan sedikit. Penggunaan variabel yaitu penyimpanan data sementara. Manipulasi nilai yang sudah tersimpan dengan variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Selanjutnya yaitu reusability adalah variabel yang dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement lain. Kemudian memudahkan maintenance. Pada penggunaan %type dan %rowtype, deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database. In the next session. Penggunaan variabel dalam PL SQL. Deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau declare, menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan atau executable. Suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Tipe-tipe variabel terdapat scalar, composite, reference, dan LOB atau large object. Kemudian tipe data terdapat boolean dengan contoh true. Selanjutnya date dengan contoh 25, Jan 01 dengan format DD, MM, YY. Kemudian tipe data BLOB dengan contoh data foto. Lalu data long, contohnya data percakapan. Kemudian data number dengan contoh
angka sebagai berikut dengan desimal 2 angka desimal di belakang koma. Kemudian tipe data bfile dengan contoh data film, dan yang terakhir tipe data varchar dengan contoh nama kota. Deklarasi variabel PL/SQL dengan sintaks sebagai berikut, dan contohnya adalah sebagai berikut ini. Aturan penamaan pada variabel diberi nama sesuai dengan aturan vname dengan mempresentasikan suatu variabel diawali dengan v diikuti dengan underscore lalu nama variabelnya. Kemudian contohnya c_com, yaitu merepresentasikan variabel konstanta selalu diawali dengan c. Kemudian berikut adalah contoh sintaknya. Inisialisasi variabel dan keyword. Identifier expr dengan contoh v_hire_date dengan ddmmyy 1 Januari 2001. Pada inisialisasi variabel dapat juga digunakan keyword default. Untuk contoh sebelumnya bisa ditulis sebagai berikut: v_hire_date default ddmmyy. Jika suatu variabel harus berisi suatu nilai, tidak boleh kosong atau nol, maka gunakan keyword not null. Contoh v_city varchar 2 dalam kurung 30 not null sesuai dengan Oxford. Tipe data skalar memiliki nilai tunggal, yaitu number, karakter, date, boolean, dengan contoh sebagai berikut ini. Atribut %type mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database. Deklarasi variabel dengan atribut %type mempunyai aturan sintaks sebagai berikut, dan contohnya adalah sebagai berikut ini. Tipe data komposit dan LOB atau large object. Tipe data komposit yaitu memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individual. Contohnya collection yaitu tabel, record, nested table, dan array. Tipe data LOB atau large object dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur. Contohnya teks, grafik, image, video, dan suara. LOB mensupport random access terhadap data. Contohnya CLOB, BLOB, bfile, dan NCLOB. Variable blind dideklarasikan dalam host environment, digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PL/SQL. Untuk melakukan referensi terhadap bin variabel digunakan tanda titik 2. Contohnya adalah sebagai berikut ini. dbms_output.putLine. Bin variabel selain ditampilkan dengan print juga dapat ditampilkan dalam bentuk blok PL/SQL dengan menggunakan fungsi standar yang disediakan oleh Oracle, yaitu dbms_output.put_line. Untuk menggunakan fungsi ini, digunakan server output harus di set out. Contohnya pada sintak berikut ini. Ringkasan. Blok dalam PL/SQL terdiri dari bagian-bagian, yaitu deklarasi, executable, dan exception handling. Terdapat 3 blok, yaitu anonymous, procedure, dan function. PL/SQL identifier yaitu didefinisikan pada bagian deklarasi, merupakan tipe data scalar, composite, reference, atau LOB, dan dapat menggunakan struktur dari variabel lain atau objek database yang lain. Variabel yang dideklarasikan pada lingkungan eksternal semisal SQL Plus disebut dengan host variable. dbms_output.put_line dapat digunakan untuk menampilkan data dalam blok. Latihan soal praktikum 16. Nomor 1. Evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini. Mana yang legal dan mana yang ilegal.
A. Declare v underscore id number dengan sintaks sebagai berikut. Maka dari analisa gambar A, deklarasi variabel berikut tersebut adalah legal karena bisa dieksekusi secara komplit. B. Declare v underscore x, v underscore y, v underscore z varchar 2, dan jawabannya adalah ilegal karena pendeklarasian variabel harus dilakukan satu persatu. C. Declare v underscore birthday date not null, dan jawabannya adalah ilegal karena variabel yang dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci not null harus melakukan inisialisasi langsung. Declare v underscore in stok boolean sama dengan 1. Jawabannya adalah ilegal karena inisialisasi tidak sesuai dengan tipe variabel. Pada tiap assignment berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid, kemudian nyatakan tipe datanya. A. v underscore days to go sama dengan v underscore do underscore date sysdate. Variabel tersebut valid dengan tipe data date. Dan B. Variabel tersebut valid dengan tipe data varchar 2. C. Tidak valid karena menggunakan tipe data varchar 2 dan tidak bisa melakukan operasi aritmatika. Variabel D valid karena tipe data boolean. Variabel tersebut valid dengan tipe data number. Dan yang terakhir, variabel tersebut valid karena tipe data varchar 2. Nomor 3, buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Yang pertama menggunakan bind variable dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dbms underscore output dot put underscore line. Dengan menggunakan bind variable, deklarasinya adalah sebagai berikut. Dan tampil string I love Oracle. Cara yang kedua menggunakan dbms underscore output dot put underscore line dengan variabel sebagai berikut ini. Nomor 4, buat kode PL SQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Jawabannya adalah sebagai berikut. Dan tampak nilainya 42, sebuah angka, kemudian di enter terdapat angka 42, dua karakter pertama dari variabel v underscore char.